Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Zubaidiah, mahasiswi Setaya Syubhanul Waton Magelang. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih peta konsep kebijakan ekonomi sumber daya alam dan maritim di Indonesia. Untuk pengertiannya sendiri, sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peta konsep sumber daya alam dapat dilihat di sini, yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, sumber daya alam itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Nah, contohnya yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, maupun air. Walaupun jumlahnya yang sangat melimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Yang selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, dia akan habis. Contohnya yaitu minyak bumi, emas, besi, dan gas alam. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Kerusakan sumber daya alam yang pertama itu ada penggundulan hutan, terus pencemaran udara, suhu, terus ada air, pencemaran air. Semisal pencemaran udara itu biasanya ada polusi kendaraan, terus untuk pencemaran suara kendaraan yang biasa mengganggu, terus pencemaran air. Jika pencemaran air itu kebanyakan berasal dari semisal ada minyak yang dibuang di air atau sampah yang biasanya dibuang di air, itu dapat merusak dari air tersebut. Terus yang selanjutnya ada banjir, itu efek dari juga sampah yang menggunung ya, yang biasanya juga banyak sekali, kadang banyak yang membuang sampah di sungai, nah itu biasa menyebabkan banjir. Terus ada kerusakan alam yang emang dari alam itu sendiri, bukan perbuatan dari manusia, seperti gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kita juga nggak tahu. Terus yang selanjutnya, apa sih yang disebut dengan Indonesia sebagai negara maritim? Mengapa disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia itu memiliki 17.000 pulau yang menjadi bagian dari wilayah Nusantara. Bahkan luasnya mencapai kurang lebih 5.193.250 km persegi. Banyak ya. Yang mencakup daratan dan lautan. Dengan demikian, Indonesia menempati posisi ke-7 sebagai negara terluas di dunia. Setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan juga Australia. Tapi kalau dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia menempati posisi kedua. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim?
Nah, kata maritim itu sendiri dalam KBBI, segala hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran, dan perdagangan di laut. Sejarah maritim menyeluruh meliputi memancing, terus perburuan paus, hukum maritim internasional, sejarah angkatan laut, sejarah perkapalan, desain kapal, sejarah navigasi eksploitasi laut, terus perdagangan dan ekonomi maritim, sejarah sosial para pelaut, dan juga komunikasi yang berkaitan dengan laut. Selain sebagai salah satu negara terluas di dunia, Indonesia juga menempati posisi sebagai negara kepulauan terluas di dunia, di mana 1/3 luas Indonesia adalah daratan dan 2/3-nya merupakan lautan. Itu adalah yang disebut sebagai negara maritim. Nah, untuk peta konsep dari potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, nah ini ada kebijakannya di sini. Untuk potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu potensi sumber daya alam Indonesia dan juga potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia itu dibagi menjadi dua, potensi sumber daya hutan dan yang kedua potensi sumber daya tambang. Untuk potensi kemaritiman Indonesia yaitu meliputi perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Yang pertama, untuk potensi kemaritimannya yaitu perikanan. Perikanan yang biasanya di laut itu luas lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang kurang lebih 81 km. Terus Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut, baik untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik, agar generasi selanjutnya tetap bisa merasakan ikan yang banyak seperti yang dirasakan warga Indonesia saat ini. Selain pengelolaan ikan yang baik, penangkapan ikan yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 jenis ikan di laut. Tak hanya ikan, kerang-kerangan, rumput laut, dan tentunya karang yang menjadi tempat tinggal ikan laut. Yang selanjutnya yaitu perhubungan laut. Indonesia juga dianggap sebagai negara kepulauan, sehingga membutuhkan sarana transportasi laut. Dengan adanya transportasi laut, akan membangun kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan juga koneksi antar pulau yang ada di Indonesia. Nah, ini biasanya ada perahu, kapal-kapal yang besar itu. Terus yang selanjutnya yaitu pariwisata. Di Indonesia sendiri banyak sekali pariwisata yang terkenal sampai mancanegara. Yang biasanya terkenal itu biasanya Pulau Bali. Pulau Bali itu sendiri sebagai tempat wisata laut dan pantai yang menarik. Sekarang Indonesia sudah memiliki banyak sekali tempat wisata alam, diantaranya yaitu puncak, pantai, dan juga gunung. Tempat wisata pantai yang menarik emang kebanyakan di Bali karena di sana banyak sekali pantai di Bali yang indah-indah. Nah, selanjutnya yaitu pertambangan dan energi. 70% potensi minyak dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah lepas pantai dan juga pesisir. Selain itu, juga kaya dengan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, terus pasir kuarsa, monazit, terus zirkon, nodul mangan, kromit, dan juga biji besi. Arus laut, suhu, dan serta gelombang air laut juga bisa dimanfaatkan sebagai generasi energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya yaitu Ocean Thermal Energy Conservation.
Yang selanjutnya yaitu Kelautan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang terbanyak di dunia. Sehingga Indonesia bisa tergabung dengan Coral Triangle Initiative atau CTI. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak sekali. Luasnya mencapai 33 km persegi atau kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia. Untuk kerangka pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan, ini ada beberapa kebijakan ya. Yang pertama yaitu dukungan kebijakan makro. Kebijakan ekonomi makro Indonesia seoptimal mungkin harus berpihak pada proses pengembangan bisnis dan aktivitas dalam rangka memberikan keleluasaan ruang pertumbuhan dan juga pengembangan bisnis secara efektif dan efisien. Yang dalam hal ini, pemerintah juga harus memberikan keleluasaan kepada masyarakat Indonesia untuk menggarap dan memproduksi berbagai komoditas secara bebas dengan perhitungan tanpa takut mengalami kerugian. Yang kedua ada dukungan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Nah, pemerintah di sini diharapkan dapat menyediakan prasarana dan sarana jalan, telekomunikasi, energi, dan sebagainya. Bahkan diharapkan pemerintah dapat membangun sistem prasarana jalan yang mampu menghubungkan pusat-pusat produksi kelautan dan juga perikanan dengan kapasitas jalan yang dapat dilalui kontainer-kontainer. Terus, penelitian dan pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi dapat dalam hal ini tidak saja terkutat dalam pengembangan teknis ekstraksi semata, melainkan juga semua faktor terkait dalam hal teknologi pengolahan, teknologi distribusi atau pengangkutan, dan teknologi-teknologi terkait lainnya. Yang kerangka pembangunan ekonomi yang selanjutnya, yang keempat, pendekatan agribisnis. Sesuai dengan sifat dan karakteristik komoditas sumber daya alam yang mempunyai tingkat rentanitas tinggi terhadap variabel waktu, maka pengembangan teknologi produksi, pasca panen, strategi pemasaran, sistem angkutan produksi, dan sebagainya menjadi bagian yang harus diperhatikan sebagai prasyarat pengembangan bisnis berbasis sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.